kekasih-kekasih Tuhan yang selalu percaya ada harapan, ada kasih dalam iman kita. Saudara-saudaraku, seorang anak kecil pada suatu ketika dia diberi mainan oleh mamanya. Mamanya sampai pilih-pilih mainan yang bagus, sampai irit-irit uang dapur supaya bisa membelikan mainan yang bagus berkualitas untuk anaknya ini. Mamanya pulang, lalu ketika diberikan mainan itu kepada anaknya, awalnya anaknya senang. Wow, thank you mom, terima kasih. Lalu dia mainin sejam, 2 jam, 3 jam. Setelah itu mainannya nggak tahu kemana. Hari kedua mamanya lihat anaknya ini mulai banting-banting mainan yang dibelikannya. Hari ketiga mainannya sudah rusak. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya tanya kepada Anda semua, kalau Anda jadi ibu dari si anak yang merusak mainan yang diberikan kepadanya, kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Apa yang Anda akan katakan kepada si anak? Kalau saya bayang-bayangkan, bisa terjadi beberapa kemungkinan. Yang pertama, mamanya hanya berpikir, wah mainannya rusak. Lalu dia nabung lagi, dia beliin lagi mainan, dia kasih lagi ke anaknya. Itu kemungkinan yang pertama. Tapi saya yakin jarang sekali, hampir tidak ada orang tua yang seperti ini. Alternatif yang kedua adalah mamanya marah-marah kepada si anak dengan mengatakan, mama gak akan belikan mainan lagi buat kamu mulai saat ini. Mungkin ada beberapa dari kita yang pernah mengalami seperti itu. Sehingga bisa jadi anaknya trauma, anaknya menangis, anaknya menyesal dengan penyesalan yang bertubi-tubi. Ada alternatif yang ketiga saudara-saudaraku yang terkasih. Mamanya mungkin sambil marah bisa jadi. Mungkin sambil naikin suaranya bisa jadi. Tetapi si ibu ini memberikan nasihat kepada si anak. Memberikan sebuah informasi, didikan tentang betapa berharganya mainan itu. Betapa berhematnya mamanya untuk membelikan mainan itu. Dan juga si anak diajarkan untuk bisa merawat mainan itu dengan baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukankah seperti itu antara Allah, manusia, dan COVID-19? Mari kita analisa satu persatu. Allah memberikan manusia dunia, hidup yang bahagia, hidup yang harmoni, hidup yang semuanya sesuai dengan jalan-jalannya masing-masing. Matahari pagi terbit, malam terbenam. Pelangi muncul sehabis hujan. Air mengalir terus menerus. Ada musim hujan, ada musim panas. Bahkan ada musim semi, ada musim salju. Awalnya saudara-saudara, dunia yang diberikan Allah kepada manusia adalah dunia yang baik. Adalah kehidupan yang baik. Tetapi manusia seperti si anak kecil dalam cerita saya tadi. Kita tidak bisa menghargai kebaikan itu. Kita tidak bisa memandang cinta Allah di balik apa yang kita miliki. Alhasil kita merusaknya, kita menggunakannya dengan semena-mena. Sampai-sampai akhirnya dunia yang baik ini menjadi tidak baik. Hidup kita yang tadinya baik, penuh damai, penuh sukacita menjadi hidup yang tidak baik. Sekarang seperti ibu dalam cerita tadi, itulah yang dilakukan oleh Allah kepada kita saat ini. Wabah virus corona adalah hasil perbuatan manusia yang mengeksploitasi alam, mengeksploitasi seluruh yang mereka miliki di dunia ini. Kerusakan demi kerusakan, hancurnya relasi-relasi antar manusia. Saudaraku,
Buat Allah sebetulnya gampang untuk bisa memperbaiki dunia yang baru. Gampang buat Allah. Bim salah bim langsung semuanya pulih. Seperti harapan dan doa-doa kita saat ini. Tetapi saudaraku, kalau Allah cuma memperbaiki begitu saja dunia ini, manusia tidak pernah bisa belajar. Manusia tidak pernah bisa menghargai hidupnya dan dunianya. Di saat-saat seperti ini saudaraku, dengan judul dari Praise and Worship ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudaraku, percayalah saat ini Allah sedang bekerja. Tapi cara bekerjanya bagaimana? Dikatakan tadi, bekerja dalam segala sesuatu. Artinya Allah sedang bekerja dalam diri Romoyus. Allah sedang bekerja dalam diri para dokter dan tenaga kesehatan. Allah sedang bekerja dalam diri banyak orang yang sangat peduli dengan sesamanya. Tetapi ingat saudara-saudara, dalam segala sesuatu. Artinya apa? Kalau Allah bekerja dalam diri orang-orang di sekitarku, Allah juga pasti sedang bekerja dalam diri kita masing-masing. Termasuk dalam diri saya dan juga dalam diri Anda masing-masing. Biarlah Allah saat ini bekerja. Cara pekerjaan Allah adalah untuk mendatangkan kebaikan. Pemulihan demi pemulihan. Pertanyaan dari kita adalah apa yang bisa kita lakukan untuk mendatangkan kebaikan bagi dunia ini. Ada begitu banyak jawabannya. Kita tidak akan pernah kehabisan jawaban. Maka bukan sebuah alasan lagi bagi kita untuk tidak melakukan apa-apa dengan dalih-dalih yang kita buat-buat. Setiap dari kita bisa melakukan sesuatu. Bisa dengan tenaganya, dengan materinya, dengan kemampuannya. Romo, fisik saya terbatas. Saudaraku, fisik, tubuh kita mungkin boleh lemah, mungkin boleh tidak sempurna, tetapi jangan sampai jiwa kita juga ikut-ikutan tidak sempurna. Badan boleh sakit, jiwa tidak boleh sakit. Apa sebabnya saya berkata seperti itu? Dalam Roma bab 8 dikatakan roh yang membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa. Rohlah yang menyampaikan semua keluhan-keluhan yang tidak kita ucapkan sekalipun kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, saat-saat seperti ini, biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri saya dan juga diri Anda. Kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, biarlah Roh Kudus hadir. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam diri kita saat ini. Saudara-saudara dalam doa umat, saya mengajak kita semua. Kita tundukkan kepala, tundukkan hati. Tuhan Yesus, biarlah roh dalam diriku menyampaikan semua keluhan-keluhan yang tidak aku ucapkan, yang tidak aku tahu. Tapi aku sadar Engkau mengajak aku untuk mendatangkan kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Dunia sedang butuh doa. Dunia sedang membutuhkan uluran tangan kami. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, tolonglah mereka yang saat ini sedang berpikir, berjuang, membantu sesamanya. Para dokter di lini depan, perawat dan tenaga kesehatan, tolong mereka, jaga mereka dalam nama Yesus. Jangan sampai mereka sakit dan menjadi korban. Saat ini Tuhan, ada begitu banyak orang yang sedang terbaring lemah, sesak nafas, ototnya ngilu, tidak bisa bergerak, bahkan demam. Tuhan, biarlah roh-Mu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih
untuk kebaikan-kebaikan yang boleh terlihat dan kami alami setiap hari. Selalu ada orang-orang baik yang kau utus. Selalu ada orang-orang yang telah kau pilih, kau panggil, kau kuatkan untuk membantu mereka yang lemah dan sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Lipat gandakanlah rezeki-rezeki mereka. Jaga dan lindungi mereka. Tuhan, ajar aku untuk percaya seperti Abraham percaya. Ajar aku untuk berharap seperti Musa berharap padamu. Ajar aku untuk mencinta seperti Bunda Maria mencintai Yesus putranya sampai akhir. Terakhir kami mau berdoa untuk orang-orang yang meninggal dunia di saat-saat seperti ini. Mereka yang tidak mendapat pelayanan sakramen dengan baik. Mereka yang meninggal dalam kesendirian. Mereka yang meninggal dalam kesedihan. Keadaan terpuruk. Belum sempat menerima sakramen. Belum sempat bertobat. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Kami bawa arwah-arwah orang beriman, saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami, kenalan kami. Inilah jiwa-jiwa mereka. Biarlah jiwa-jiwa murni ini boleh masuk dalam kehadirat-Mu di surga. Ampuni mereka. Biarlah mereka boleh beristirahat dalam terang kasih Bapa. Untuk kami di sini yang sangat rindu akan kasih karunia Allah. Kami percaya meskipun kami serba terbatas, tapi kuasa-Mu, janji-Mu selalu ya dan amin dalam kehidupan kami. Inilah lagu doa komuni batin.